Assalamualaikum Mbak Robiah. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Terus bagaimana dengan kegiatan sekolahnya? Apakah lancar-lancar saja? Alhamdulillah lancar sih, Bu. Dan tapi semakin ke sini, semakin ke akhir tahun, banyak sekali kegiatan yang akan dilaksanakan di sekolah. Jadi banyak menyita waktu saya begitu, Bu. Oh, jadi Dan begitu. dan seperti yang saya ceritakan kemarin, kesibukan saya itu yang menyebabkan masalah dalam keluarga saya. Bisa diceritakan lagi masalahnya seperti apa? Dan itu ya Mbak Robiah, sekali lagi nggak usah merasa khawatir, nggak usah merasa takut, karena masalah Mbak Robiah ini akan terjaga kerahasiaannya. Dan yang hanya tahu hanya saya dan Mbak Robiah sendiri. Baik, Bu. Dan juga disiapkan itu ya alat tulisnya ya. Letris, ya. Ya. Pensil sama kertas. Udah. Nah, jika sudah, sebelum kita lanjutkan, saya minta izin ya untuk merekam kegiatan konseling kita hari ini ya Mbak Robiah. Ya, Bu, ya. Silakan. Oke, terima kasih. Mari kita lanjutkan. Bisa Mbak Robiah ceritakan lagi secara singkat terkait masalah yang sedang Mbak Robiah alami? Ya, Bu. Jadi kemarin itu saya sudah cerita ke Ibu yang mengenai masalah saya tentang kesibukan saya dan keluarga saya. Jadi keluarga saya itu menentang kesibukan saya di sekolah karena waktu saya di sekolah lebih banyak dan tersita di sekolah aja untuk kesibukan sekolah dan sehingga untuk waktu bersama keluarga jadi hilang. Jadi mereka marah kepada saya karena saya jadi tidak fokus selama di rumah dan tidak belajar karena kesibukan saya di sekolah seperti itu, Bu. Jadi orang tua saya memarahi saya karena kesibukan saya tadi. Oh, jadi Mbak Robiah ini terlalu sibuk ya dengan kegiatan sekolah sehingga tidak bisa meluangkan waktu yang cukup untuk keluarga dan belajar seperti itu ya Mbak Robiah. Ya, Bu, benar begitu. Baik Mbak Robiah, sesuai dengan masalah yang sedang Mbak Robiah alami, hari ini kita akan menerapkan suatu teknik, yaitu teknik self-management. Apakah Mbak Robiah sudah pernah mendengar teknik ini? Pernah mendengar sih, Bu, tapi kalau tekniknya apa itu nggak pernah mengetahui, pernah Nah, paham. jadi self-management ini adalah sebuah teknik di mana nanti Mbak Robiah akan secara mandiri mengerahkan perubahan yang Mbak Robiah inginkan. Jadi sehingga Mbak Robiah itu bisa berubah sesuai dengan perilaku ataupun sikap yang Mbak Robiah inginkan itu. Oh, jadi seperti itu ya, Bu. Ya, Nah saya iya, paham, Bu. jadi kan kemarin saya sudah memberikan tugas kan kepada Mbak Robiah untuk mencatat seluruh kegiatan yang dilakukan selama seharian. Apakah Mbak Robiah sudah selesai mengerjakan catatan tersebut? Yang kemarin ya, Bu, sudah, Iya ya. sudah yang baru. Boleh tolong Mbak Robiah bacakan? Dibacakan ya, Bu. Nah, ya, jadi jadwal saya selama sekolah itu dari berangkat sekolah itu jam 6.45 sampai jam 3 sore itu sekolah. Kemudian setelah itu langsung saya rapat. Rapat itu selesainya itu kadang bisa sampai setengah 4 sore. Dan habis itu pulang itu istirahat, mandi, makan, sholat dan sebagainya. Terus sambil kadang main handphone sampai setengah 7. Kemudian setelah itu biasanya sering kayak ada rapat-rapat online gitu Bu sama teman-teman panitia buat bahas lomba yang mau diselenggarakan di sekolah sampai kadang sampai jam 8 malam. Setelah itu saya istirahat lagi karena kan capek pasti Bu ya habis rapat. Setelah itu istirahat paling nggak main-main HP sekitar 15 menit. Tapi setelah itu ya
ya mau tidak mau ya saya harus belajar, karena kan tugas di sekolah kan pasti ada ya tiap hari. Ya saya baca-baca bentar sampai jam 9 lah gitu. Dan setelah belajar saya main HP lagi terus sampai ngantuk. Ngantuknya paling kalau saya tidur sekitar jam 12 malam gitu Bu. Jadi itu jadwal keseharian saya. Jadi di sini Mbak Ropiah cenderung banyak menghabiskan waktu untuk kegiatan sekolah ya, lalu juga selebihnya waktu istirahatnya digunakan untuk bermain handphone, lalu juga waktu belajarnya hanya sekitar 1 jam saja ya Mbak Ropiah. Iya, ya benar sekali. Sebenarnya Ibu mau tanya, apakah kedua rapat yang Mbak Ropiah tadi bilang, apakah itu benar-benar menghabiskan waktu selama 2 jam? Jadi 2 jam itu full rapat gitu. Apakah seperti itu Mbak Ropiah? Sebenarnya sih ya nggak full 2 jam bahas rapat gitu ya, nggak. Kan kadang kan teman kan ada yang kayak molor, kemudian ada yang bincang-bincang dulu atau ngobrol sama panitianya beberapa menit, terus selebihnya sampai 2 jamnya itu malah ngobrol, bahas-bahas itu topik di sekolah. Jadi malah bahas topik lain sebenarnya sih Bu. Oh, jadi begitu. Gitu. Jadi ternyata rapatnya itu nggak full rapat gitu ya Mbak Ropiah? Iya, enggak sebenarnya itu. Nah, setelah tadi membaca rangkaian kegiatan Mbak Ropiah selama seharian, menurut Mbak Ropiah, apa yang seharusnya Mbak Ropiah lakukan untuk menyelesaikan masalah terkait dengan kesibukan tadi? Sebenarnya sih kalau penyelesaian-masalah yang bisa saya lakukan ya harusnya saya bisa mengurangi kegiatan di sekolah saya dengan membuat batas waktu tertentu setiap kegiatannya agar saya bisa menghabiskan atau meluangkan waktu bersama keluarga dan juga bisa membuat jadwal sendiri untuk kegiatan belajar di rumah yang lebih efektif dan yang lebih terinci nggak gitu. Kadang-kadang belajar, kadang nggak kayak yang saya biasanya lakukan. Nah, bagus sekali Mbak Robiah. Membuat jadwal seperti tadi itu akan membantu Mbak Robiah untuk menghindari kegiatan yang kurang berguna dan juga jadwal untuk belajar tadi akan bisa merubah pola belajar Mbak Robiah agar lebih baik lagi. Nah, di sini saya akan membantu Mbak Robiah untuk menyusun jadwal tersebut. Ya, Bu. Baik. Nah, setelah saya mendengar catatan kegiatan dari Mbak Robiah, tadi kelihatannya kegiatan rapat itu cukup menyita banyak waktu dan juga Mbak Robiah ini menggunakan waktu untuk bermain handphone. Nah, hal tersebutlah yang harus dirubah Mbak Robiah. Jadi sekarang sesuai dengan ide dari Mbak Robiah untuk membuat jadwal, nanti sekarang Mbak Robiah memulai untuk membuat jadwal baru yang dimulai dari pagi hingga malam. Apakah bisa Mbak Robiah? Oh iya, bisa. Sebentar nih, Bu. Ya, silakan. Sekolah. Coba. Sudah, Bu. Sudah. Bisa dibacakan jadwalnya Mbak Robiah? Jadi jadwal dari pagi kan jam 6.45 sekolah sampai jam 3. Dan setelah itu rapat. Tapi rapatnya dibatasi sampai 1 jam aja, maksimal 1 jam. Dan setelah itu bolehlah main handphone sebentar, maksimal kira-kira 30 menit. Dan setelah itu belajar sekitar 1 jam minimal. Dan sisa waktunya bisa dibuat untuk meluangkan waktu bersama keluarga gitu. Ya, bagus sekali Mbak Robiah. Nah, setelah menyusun jadwal tersebut, sekarang Mbak Robiah rumuskan sendiri hukuman jika Mbak Robiah melanggar jadwal yang telah dibuat tadi. Lalu juga Mbak Robiah
membuat suatu reward untuk Mbak Robiah sendiri ketika Mbak Robiah sudah bisa melaksanakan jadwal tersebut dengan baik. Apakah Mbak Robiah bisa? Ya bisa, insya Allah bisa. Ya. Reward itu maksudnya apa Bu? Kalau lebih boleh tahu. Bisa diulang lagi Mbak Robiah? Reward itu artinya apa Bu? Reward itu semacam penghargaan atau bisa diartikan sebagai hadiah. Jadi Mbak Robiah itu akan menentukan hadiah untuk Mbak Robiah ketika Mbak Robiah bisa melaksanakan jadwal tersebut dengan baik. Apakah paham? Ya, Ibu sudah paham. Nah, jadi kalau misal saya melanggar jadwal yang sudah saya buat tadi, saya hukumannya itu nggak akan main HP selama 1 hari penuh. Dan kalau misalnya reward atau ngajian itu, saya itu sebenarnya pengen beli album. Jadi kalau misalnya saya bisa menyelesaikan semua jadwal yang sudah saya rencanakan ini, saya mau beli album idol K-pop kesukaan saya, Bu. Oh ya, bagus sekali. Nah, baik Mbak Robiah. Tadi Mbak Robiah sudah menentukan hukuman dan reward yang diingat oleh Mbak Robiah sendiri. Nah, saya yakin Mbak Robiah itu pasti bisa melaksanakan jadwal tadi dengan baik dan dengan jujur. Nah, insya Allah, Bu. Ya. Saya akan berusaha semaksimal mungkin buat mengikuti jadwal yang sudah saya buat. Ya. Nah, untuk konseling hari ini saya rasa cukup sampai di sini ya Mbak Robiah. Nanti kita akan bertemu seminggu lagi untuk melihat ada progres positif atau negatif setelah Mbak Robiah membuat jadwal tadi ya Mbak Robiah. Begitu ya? Ya, Bu. Ya. Terima kasih ya Bu sudah membantu saya membuat jadwal. Ya, sama-sama Mbak Robiah. Selamat beristirahat ya Mbak Robiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Terima kasih.